Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program Nusan kita yang di Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memberlakukan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS paling lambat 30 Juni 2025. Aturan penerapan KRIS tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan yang diteken pada 8 Mei 2024. Skema ini menimbulkan asumsi di kalangan masyarakat bahwa kelas 1, 2, 3 akan dihapus dan diganti dengan penerapan KRIS di seluruh rumah sakit. Dengan perubahan itu, apakah lebih mahal atau lebih murah? Kebijakan tersebut apakah akan menyederhanakan sistem layanan kesehatan? Apakah dengan kebijakan KRIS ini standar pelayanan yang lebih merata akan terjadi di seluruh rumah sakit? Untuk membahasnya kami terhubung dengan praktisi kesehatan yakni Dr. Eko Budi Siswidianto. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah, baik, 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 baik. Alhamdulillah Pak dokter. Sehat ya. Bapak Presiden kita ini baru-baru ini mengeluarkan aturan baru berisi penghapusan kelas layanan 1, 2, 3 dari BPJS Kesehatan. Aturan itu tertuang dalam Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Nah, Pak Dokter, apa konsekuensi dari peraturan tersebut? Apakah nantinya akan lebih mahal atau lebih murah, Dok? Ya, baik. Ini memang cukup menarik ya. Kalau kita lihat kan aturan atau perpres ini diteken tanggal 8 Mei. Berarti sekarang kan 18 Mei ya. Berarti 10 hari yang lalu. Nah, barusan nih masih hangat ini. 10 hari yang lalu ini perpresnya diteken nomor 59 tahun 2024 tentang KRIS, kelas rawat inap standar, gitu ya. KRIS JKN, kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Nah, tentu ini menjadi perbincangan yang menarik ya bagi masyarakat, khususnya bagi para pasien begitu, dari para pasien yang sedang sakit. Nah, konsekuensinya apa dari adanya perpres ini? Nah, kalau kita lihat ya, sebelum adanya perpres ini, yang namanya kelas pelayanan di dalam JKN ini yang diselenggarakan BPJS Kesehatan ini kan ada 3 ya. Yang pertama kan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ada 3 kelas. Gitu. Nah, dengan adanya aturan ini, maka tentu akan berubah gitu ya. Karena harapannya itu ada standarisasi kelas layanan, yang memang ini kalau kita lihat ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi begitu. Yang pertama, kelas layanannya tentu akan berubah dari 3 tadi itu menjadi yang lain. Nah, yang lainnya ini masih ada beberapa opsi gitu. Ini masih ada beberapa opsi. Kalau menurut eh, Kementerian Kesehatan dan BPJS ini ada ada 4 opsi. Nah, kalau yang salah satunya itu dari 3 kelas tadi itu menjadi 3 kelas juga, tapi dengan sebutan yang lain dan eh, fasilitas yang lain juga, atau yang dengan kriteria yang lain. Yang pertama adalah standar yang KRIS itu, kelas KRIS, kelas rawat inap standar. Yang kedua kelas 2, yang satunya kelas 1. Ya, tetap ada 3. Itu yang pertama. Meskipun memang ini masih menurut Menteri Kesehatan, ini memang masih belum fix, masih akan dibicarakan lebih lanjut, masih akan dipilih-pilih di antara beberapa opsi tadi itu
mana yang paling sesuai, katanya begitu, dengan berbagai pertimbangannya. Jadi ini masih terus berproses begitu, belum fix. Kemudian yang Iya, kedua Tok. konsekuensinya, ya, yang kedua Lanjut, lanjut. konsekuensinya adalah bahwa kalau yang pertama tadi kelasnya berubah, maka yang kedua ruangan-ruangannya pun juga akan berubah. Nah, ruangan-ruangan dari kelas atau bangsal perawatan juga akan berubah. Fasilitas juga akan berubah. Isinya dari satu ruangan pun juga akan berubah, begitu. Kalau kita lihat, memang sebelumnya itu kan satu ruangan kelas 3 ada banyak bed, ada banyak tempat tidur ya. Bisa 6, bisa 10, bahkan di beberapa rumah saya itu bisa satu ruangan tuh kayak hall yang besar begitu, yang diisi bisa sampai 15 tempat tidur, sebelumnya begitu. Terus kemudian ini maunya oleh Kementerian Kesehatan ini mau lebih layakkan begitu ya, menjadi maksimal itu kelas kris itu satu ruangan menjadi 4, maksimal 4 bed atau 4 tempat tidur. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu iurannya pun juga akan berubah. Iurannya pun juga akan berubah. Apakah lebih mahal? Nah, ini belum ditentukan memang. Belum ditentukan karena kan ada kelas-kelasnya. Kalau yang sekarang kan kelas 1 itu 150.000 per orang per bulan. Kelas 2 100.000, kelas 3 35.000 per orang begitu. Nah, dengan adanya kelas kris ini, maka nanti tentunya juga akan berubah ya, kemungkinan besar akan berubah, tapi berubahnya berapa menurut Kementerian Kesehatan sama BPJS masih mau dihitung-hitung begitu, mau dihitung-hitung biar harapannya tidak bertambah banyak yang ruginya. Nah, seperti itu. Iya, Dok, apakah dengan kebijakan KRIS ini itu akan menyederhanakan sistem layanan kesehatan dan ini apakah nanti akan merata ke rumah sakit dan ada yang mengatakan dengan KRIS ini akan menghambat akses pasien untuk dapat ruang perawatan. Apakah seperti itu ya? Ya, jadi memang ini kan memang masih memang sudah ditekan begitu ya aturannya, kan tapi masih Hmm. membuka peluang-peluang untuk terjadinya perubahan-perubahan gitu. Apakah nanti penyesuaian-penyesuaian atau mungkin ada revisi. Nah, itu katanya dari pemerintah itu, di Kementerian Kesehatan masih membuka ruang diskusi karena memang aturan-aturan turunannya pun juga masih belum ada begitu. Nah, berlakunya kan ini nanti maksimal kan 30 Juni 2025. Jadi kita masih 1 tahun lagi ya, 1 tahun lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau katanya pemerintah itu dengan adanya kelas kris ini akan menyederhanakan layanan kesehatannya. Nah, karena katanya semangat dari kris ini untuk menjamin masyarakat itu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik dengan perlakuan yang sama, katanya begitu, dengan berbagai standarisasi yang terutama adalah kelas 3. Nah, jadi yang namanya kelas standar ini yang paling banyak dibicarakan ya oleh Kementerian Kesehatan sama BPJS. Yang namanya kelas standar ini bukan semua kelas terus cuma ada satu kelas pelayan di rumah sakit, itu tidak. Seperti yang mungkin dikhawatirkan oleh banyak kalangan masyarakat ya. Ternyata masih tetap saja berkelas-kelas juga. Begitu. Tetap berkelas-kelas ini. Cuma kelas 3-nya tadi itu yang dijadikan standarnya itu kelas kris, nah, yang kelas 3-nya tadi dengan perbaikan dari fasilitas, perbaikan dari jumlah bed di tiap ruangannya begitu. Dan itu ada 12 poin atau 12 item yang akan menjadi standar kris tadi itu. Dengan katanya akan lebih memanusiakan pasien. Mungkin selama ini kurang manusiawi mungkin ya pelayanan yang ada di berbagai rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan. Nah, harapannya itu menyederhanakan. Tapi apakah memang akan bisa sederhana? Ya belum tentu juga, gitu. Belum tentu juga. Karena masih tetap ada kelas-kelasnya tadi, begitu kan. Tetap masih ada kelas-kelasnya tadi. Nah tentu itu juga masih ya bisa dikatakan ya hampir sama saja dengan yang sekarang ini sudah
atau sudah berjalan ya dengan 3 kelas tadi itu, dengan adanya kelas kris tadi juga akan tetap masih ada kelas-kelas yang lain, sehingga ya bisa dikatakan hampir sama saja. Gitu. Kalau secara administrasi ya hampir sama saja karena masih ada berkelas-kelasnya tadi. Kalau ada misalnya tadi ya kekhawatiran nanti apakah akan ada hambatan dari para pasien. Pasien itu kan kalau di rumah sakit itu ya biasanya lewatnya kalau mau rawat inap ke Bangsal itu kan dari UGD atau bisa juga dari poliklinik juga bisa, tapi rata-rata dari UGD. Nah, ketika kelas kris ini berlangsung atau sudah mulai berjalan ya, kemudian dengan model tetap ada berkelas-kelas tadi, ada kelas kris, kelas 2, kelas 1, seperti itu. Apakah ini bisa menghambat alur pasien untuk masuk ke dalam Bangsal? Bisa jadi memang begitu. Bisa jadi memang begitu. Kenapa? Nah, ini memang kembali kepada kebijakan dan kemampuan dari rumah sakit tersebut. Kebijakan dan kemampuan dari rumah sakit masing-masing. Nah, kenapa demikian? Karena jumlah tempat tidur atau bed untuk layanan kelas kris ya, kelas rawat inap standar ini memang bisa berbeda-beda sesuai dengan kemampuan rumah sakit, gitu. Sesuai dengan kemampuan rumah sakit. Nah, kalau untuk rumah sakit pemerintah di dalam aturan Perpresnya tadi itu 60% minimal dari total tempat tidur di rumah sakit itu adalah kelas kris gitu. Kalau rumah sakit swasta minimal 40% itu dijadikan sebagai kelas kris. Yang selain itu ya tentunya kelas-kelas yang lain dan juga termasuk untuk pasien yang umum atau pasien yang tidak mengikuti BPJS Kesehatan. Begitu. Sehingga apakah bisa terjadi hambatan akses pasien untuk masuk ke dalam Bangsal? Ya bisa juga. Misalnya begini, rumah sakit tadi menyediakan rumah sakit swasta misalnya, kelas krisnya 40%. Misalnya rumah sakit tersebut memiliki jumlah total tempat tidur di rumah sakit itu 100 tempat tidur, misalnya ya, 100 bed. Nah, 40%-nya berarti 40 itu adalah untuk kelas kris. Nah, misalnya pasien yang sakit banyak, ya kan? Pasien yang sakit itu banyak, lebih dari 40. Nah, dan itu adalah pasien kelas kris, atau sekarang kelas 3 itu. Nah, kalau kemudian pasiennya lebih dari 40, jumlah tempat tidurnya hanya 40, terus pasiennya gimana ini? Kan nggak bisa masuk ya, kan nggak bisa masuk ke dalam bangsal. Nah, karena dia terhambat, nggak sesuai dengan kelasnya, begitu, tidak sesuai dengan kelas perawatannya. Nah, maka ada beberapa opsi. Opsi yang pertama, dia naik kelas. Nah, yang bisa naik kelas ya naik kelas. Nah, ketika dia naik kelas, tentu dia akan membayar selisih biayanya, nambah lagi. Nah, begitu. Kata kalau misalnya dia tidak mau naik kelas, nggak mau menambah biaya, ya dia harus cari rumah sakit yang lain. Begitu. Pasalnya cari rumah sakit yang lain yang masih ada kelas krisnya. Nah, ini juga menjadi kerepotan tersendiri bagi para pasien tadi. Dia harus mencari-cari rumah sakit di sekitarnya yang masih ada bed atau tempat tidur yang kosong. Nah, begitu. Jadi ini memang bisa berpotensi untuk, bahkan bisa berpotensi besar untuk menghambat akses dari pasien yang membutuhkan perawatan untuk masuk ke dalam bangsal. Karena jumlah tempat tidur untuk kelas krisnya tadi itu misalnya kekurangan atau sudah penuh. Begitu. Baik, Dok, ini ada kelas 1, kelas 2 ini katanya akan membayar lebih rendah sehingga berpotensi menurunkan pendapatan penerimaan iuran. Sementara yang kelas 3 ini akan dinaikkan iurannya, yang mana ini akan berpotensi meningkatkan peserta yang menunggak. Nah, di tengah-tengah kebingungan yang seperti ini, Dok, apakah dengan sistem ini akan bisa lebih baik ke depannya gitu, Dokter? Baik. Jadi memang ada sebagian kalangan atau para pengamat atau praktisi kesehatan
yang mengkhawatirkan itu terjadi. Gitu. Yang mengkhawatirkan itu terjadinya penurunan pemasukan ya, penurunan masukan dari kelas 1, kelas 2, kemudian peningkatan potensi nunggak bayar dari peserta kelas 3, ya memang bisa terjadi seperti itu ya, bisa terjadi. Dan dikhawatirkan oleh para pengamat seperti itu. Bahkan nanti kalau banyak yang nunggak, akhirnya kan pasien tadi yang sebenarnya dia membutuhkan fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan, ya, dia tidak akan bisa terlayani karena dia harus melunasi itu semua dulu sebelum dia bisa terlayani. Nah, ini juga akan menjadi potensi untuk terbengkelainya layanan kesehatan kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang nantinya bisa berpotensi untuk tidak terlayani, begitu, tidak terlayani kesehatannya ketika iurannya itu akan meningkat atau akan naik. Jadi memang dengan kelas kris ini kan akan ada perbaikan fasilitas yang akan didapatkan oleh pesertanya, kan begitu. Akan tapi untuk meningkatkan fasilitas yang akan diperoleh ini, nah itu membutuhkan dana, ya, membutuhkan biaya, membutuhkan dana, membutuhkan biaya yang itu tentu menjadi beban dari rumah sakit masing-masing. Karena rumah sakit tentu akan merenovasi ruangan-ruangannya yang mungkin selama ini satu ruangan, satu bangsa itu berisi lebih dari 10, sekarang maksimal menjadi 4. Nah, aturannya begitu. Sehingga akan ya mungkin akan bikin kamar-kamar begitu yang baru atau intinya merenovasi ruangan sehingga akan sesuai dengan aturan tadi. Nah, begitu. Ya, sehingga ketika fasilitas dari kelas krisi ini akan lebih baik harapannya akan lebih baik dengan aturan ini tadi, kan tapi kemudian akan diiringi, akan secara logikanya ya, akan diiringi dengan meningkatnya iurannya, begitu, bagi kelas ke sini, yang sekarang itu 35.000 per orang per bulan, itu kalau menurut perkiraan dari para pengamat itu bisa mungkin sekitar 75.000 per bulan, begitu, per orang, atau mungkin bisa lebih. Jadi naiknya bisa 2 kali lipat lebih ya. Sekarang 35 misalnya menjadi 75.000 kan meningkatnya 100% lebih. Nah, jadi seperti itu sehingga nanti akan menjadikan beban dari peserta kelas 3 itu meningkat. Nah, sekarang aja kan kalau kita lihat datanya itu ya, yang nunggak kan sudah cukup banyak. Dengan 35.000 per orang per bulan sudah cukup banyak. Nah, kalau dinaikkan 2 kali lipatnya atau lebih, ya tentu akan semakin banyak yang menunggak gitu. Apalagi misalnya kalau kita kaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat pada saat sekarang ini kan memang cenderung menurun ya kondisi ekonominya ya, semakin sulit begitu, kemiskinan trennya meningkat. Nah, sehingga ini akan menjadi beban yang lebih bagi masyarakat, sehingga nanti akan berpotensi untuk seperti itu. Nah, apakah dengan model kris ini akan bisa memperbaiki? Ya, banyak yang mengkhawatirkan tidak bisa. Jadi yang sekarang ini saja masih belum terlalu baik, dengan adanya dicoba model kris ini, maka dampak. Kalau secara tujuan atau secara semangatnya mungkin baik ya, akan tapi secara realitas mungkin tidak sebagus harapan atau tidak sebagus semangat yang nanti diinginkan dari model kris ini, begitu. Baik, Dok. Apakah dengan BPJS Kesehatan, dengan program BPJS ini, kayaknya kesehatan itu diperjualbelikan, dan apakah dengan mengubah kapasitas eh, orang per ruang inap ini, apakah itu cukup ya untuk berbagi kualitas kesehatan, juga lantas solusinya bagaimana? Karena memang selama ini ada banyak masalah, kita tentu ingin tahu solusi tuntasnya gitu ya. Gimana, Dok? Iya, memang yang namanya urusan kesehatan ini kan penting, urusan yang penting sekali, urusan kesehatan, termasuk di antara kebutuhan pokok
kebutuhan pokok kolektif dari manusia, urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan keamanan. Nah, kalau layanan kesehatan ini, kalau di negeri kita ini kan memang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Nah, yang namanya BPJS Kesehatan ini memang asuransi, asuransi jenisnya adalah asuransi sosial, karena melibatkan masyarakat secara umum, bahkan diwajibkan. Nah, asuransi sosial yang dijalankan oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan tadi itu. Nah, kalau kita lihat konsep dari BPJS ini kan mencontoh negara-negara Eropa begitu, yang di sana dilihat itu kok bisa berhasil, begitu, bisa berhasil. Tapi memang modelnya adalah model asuransi. Yang asuransi sendiri itu berasal dari negara-negara Eropa, Amerika. Yang negara-negara tadi Eropa, Amerika mungkin jelas ya, merupakan negara-negara yang negara-negara yang liberal, menggunakan ekonomi atau sistem ekonominya kapitalisme liberal, yang intinya adalah meminimalkan peran dari negara untuk melayani, untuk mengurusi berbagai urusan-urusan dari rakyat. Termasuk juga adalah urusan kesehatan. Nah, begitu. Termasuk adalah urusan kesehatan. Nah, jadi sebenarnya dengan konsep asuransi seperti ini atau asuransi sosial seperti ini sebenarnya kalau kita lihat secara lebih dalam ya, maka masyarakat itu diminta untuk membiayai kesehatannya sendiri sebenarnya, gitu. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau yang punya uang banyak ya bisa kelas 1 atau punya asuransi yang lain yang lebih bagus selain asuransinya pemerintah. Nah, begitu. Kalau yang nggak punya uang ya kelas 3 atau mengusahakan bisa yang dibayari oleh pemerintah. Jadi seolah-olah ini merupakan bentuk lepas tangannya pemerintah terhadap urusan kesehatan dari masyarakat. Nah, sehingga akses layanan kesehatan ini yang seharusnya itu didapatkan oleh rakyat dengan baik, bahkan mungkin dengan gratis ya, dengan kualitas yang baik begitu, maka ini harus ditebus, begitu ya, harus ditebus dengan sejumlah uang. Layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat itu harus ditebus dengan sejumlah uang tertentu. Sehingga yang punya uang banyak, maka dia akan mendapatkan layanan yang baik atau yang lebih baik. Sedangkan yang nggak punya uang atau yang gratisan yang dibayar oleh pemerintah, maka layanannya ya seperti itu. Rata-rata itu memang seadanya, rata-rata. Nah, meskipun ada juga yang bagus atau yang layak itu ada. Tapi memang lebih banyak yang rata-rata itu seadanya. Nah, jadi memang dengan seperti ini, dengan BPJS Kesehatan model asuransi seperti ini, maka memang ini akan menjadikan kesehatan itu sebagai komoditas. Akan menjadikan sektor kesehatan itu menjadi komoditas seperti komoditas dagang saja. Ada yang menjual, ada yang membeli. Padahal yang namanya kesehatan semestinya adalah layanan sosial, layanan sosial, layanan kemanusiaan yang tidak selayaknya itu untuk dimintai tarif atau dimintai biaya untuk pelaksanaannya, karena memang ini seharusnya menjadi tanggung jawab penuh dari negara untuk menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya dan tanpa mengambil uang atau imbalan dari masyarakat. Sehingga kalau tadi itu dengan adanya model yang baru dengan model kelas kris ini, apakah ini kemudian layanan kesehatan akan menjadi optimal dengan mengubah kapasitas ruangan atau menambah kapasitas ruangan? Dan ini sebenarnya merupakan pemikiran yang bisa dikatakan simplifikasi.
terlalu menyederhanakan perkara ini, terlalu menyederhanakan persoalan gitu. Karena kenapa? Yang namanya layanan kesehatan itu banyak unsurnya. Gitu. Nggak cuma fasilitas, tidak cuma apa namanya jumlah bed di dalam satu ruangan, tidak. Jadi kalau kita itu membahas tentang layanan kesehatan, maka selain fasilitas yang ada, selain kapasitas tempat tidur, selain obat-obatan, gitu, maka akan ada hal-hal yang perlu dibahas yang penting juga, misalnya tentang pembiayaan kesehatan, gitu. Tentang pembiayaan kesehatan. Ada orang sakit, nah, maka dia harus dibiayai bagaimana? Gitu. Nah, pembiayaannya seperti apa? Apakah dia mengeluarkan biaya sendiri dari kantongnya, dari dompetnya, ataukah dia itu dibiayai oleh asuransi dengan dia membayar asuransi, ataukah dia dibiayai oleh pemerintah? Nah, ini sangat penting. Urusan pembiayaan ini nanti akan penting sekali. Kemudian ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia maksudnya adalah para tenaga kesehatannya. Tenaga kesehatannya itu kan banyak jenis ya, ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada apoteker, ada apa namanya kesehatan masyarakat, macam-macam, ada ronsen dan lain sebagainya, radiografer. Nah, itu juga penting. Itu juga akan menentukan bagaimana layanan kesehatan yang akan diterima oleh masyarakat. Jadi tidak hanya cukup dengan apa namanya kasih ini satu ruangan cuma 4 tempat tidur atau berapa, ya, belum mesti itu akan optimal, akan baik, karena banyak unsur di dalam pelayanan kesehatan tadi itu. Nah, dengan sistem pembiayaan kesehatan ala BPJS ini, maka akan bisa dikatakan selalu sulit atau bahkan hampir mustahil untuk didapatkan layanan yang optimal dengan kualitas yang baik. Gitu. Karena layanan optimal, layanan yang baik itu akan berbanding lurus dengan dana yang dikeluarkan. Begitu, akan seperti itu. Jadi untuk pelayanan yang optimal, yang baik itu dananya pun juga harus banyak. Gitu. Dana pun juga harus banyak. Nah, dan ini ternyata tidak bisa di dalam model BPJS Kesehatan ini tidak bisa. Kenapa? Karena dibatasi. Dananya dibatasi. Ada ya semacam paket atau plafon tertentu sejumlah berapa juta gitu misalnya untuk penyakit-penyakit atau golongan penyakit tertentu. Begitu. Jadi seperti itu, ada paketnya sekian, yang itu kira-kira dianggap itu minimal sudah cukup. Nah, sehingga ini kalau misalnya itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kira-kira memang tidak mencukupi dari dana yang tersedia tadi itu. Karena pengen layanan yang bagus, maka dananya pun juga besar. Nah, dengan model sekarang ini memang tidak bisa. Jadi ini bisa dikatakan merupakan ironi layanan kesehatan di negeri kita ini di tengah-tengah kekayaan sumber daya alam kita itu yang luar biasa, yang banyak. Ada emas, ada tembaga, ada minyak, ada gas, hasil hutan, macam-macam. Dan ternyata urusan kesehatan saja masih nariki dari masing-masing masyarakat. Dan jadi kita masih tetap miskin. Jadi ini suatu hal yang ironis di tengah sumber daya alam kita yang kaya, tapi untuk urusan kesehatan harus bayari sendiri. Gitu. Selain yang dibayari oleh pemerintah yang kelas 3 tadi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana solusinya, kan begitu ya. Bagaimana solusinya terkait dengan layanan kesehatan yang tidak optimal atau yang seadanya pada saat sekarang ini, nah, maka ini tentu kalau kita melihat dengan lebih dalam tadi, bahwa berbagai problem yang terjadi saat sekarang ini adalah karena aturan-aturan yang ada, gitu, karena undang-undang yang ada, yang ternyata undang-undangnya itu merupakan undang-undang atau aturan yang bersumber dari sistem kapitalisme atau dari aturan-aturan kapitalisme liberal, ya maka mestilah itu diganti karena ujung pangkalnya kan di situ. Jadi undang-undang dari aturan tadi itu yang ternyata tidak membawa kepada kebaikan, maka harus diganti. Diganti menjadi aturan atau undang-undang yang berasal dari Islam.
yang diinspirasi atau yang didasari oleh ajaran-ajaran syariat Islam begitu. Nah, dari sudut pandang Islam seperti itu. Kenapa? Karena Islam mengatur tentang bagaimana untuk mengurus kesehatan. Islam mengatur bagaimana untuk mengurus berbagai kepentingan-kepentingan atau urusan dari manusia, dari rakyat, dari masyarakat. Itu ada aturan semua dalam Islam, sehingga kita mau jadi baik, ya tentulah harus membawa atau mengambil aturan-aturan, sistem-sistem yang berasal dari Islam, sehingga semua orang akan menjadi senang, gitu ya. Semua orang itu akan menjadi senang dan akan lebih dimanusiakan, apalagi dalam urusan kesehatan gitu. Maka semua pasien, semua masyarakat akan merasa senang, akan merasa lebih dimanusiakan ketika mengambil aturan-aturan tadi itu berasal dari Islam yang akan menggantikan aturan yang saat sekarang ini ada, yang tidak berasal dari Islam tapi berasal dari sistem kapitalisme liberal yang ternyata yang memang tidak menjadikan masyarakat menjadi lebih sehat, justru malah banyak menjadikan masyarakat menjadi tambah sakit atau banyak yang sakit. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dokter atas pemaparannya. Semoga ini menjadi masukan berharga buat penguasa negeri ini agar memberikan layanan kesehatan yang lebih baik lagi. Baik, semoga dokter sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Khilafanus yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyak. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.